Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa dengan Bapak di video pembelajaran kali ini. Kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu materi PAI kelas 8 di modul ajar bab 2 kurikulum merdeka, yaitu dengan tema meyakini kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang parah. Selanjutnya ini ada outline-nya, yaitu outline pembahasan kita pada saat ini, yaitu kita akan fokus membahas kepada 4 kitab, yaitu kitab Jabur, Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab-kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman juga, yaitu sebagaimana tadi tema awal, yaitu meyakini kitab-kitab Allah atau mengimani kitab-kitab Allah. Berarti itu termasuk ke dalam rukun iman yang 6, diantaranya yaitu beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu yaitu apa sih itu iman. Iman itu apa sih? Sebelum kita lebih dalam tentang mengimani kitab Allah, kita bahas dari iman itu apa. Pengertian iman secara bahasa atau etimologi, yaitu bisa diartikan al-i'tiqad atau keyakinan. Kalau di sini disebutkan di PPT Bapak ini, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah itu adalah al-iqrar atau pengakuan. Bisa disebutkan juga al-qabul, penerimaan, atau al-idhi'an, yaitu tunduk patuh kepada sang penurun Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengakukan bahwa Al-Quran itu atau kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah. Menerima gitu ya, bahwa Al-Quran itu wajib kita amalkan dan wajib menerima apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Al-inzi'an yaitu tunduk patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kita bahas pengertian iman secara istilah. Iman secara istilah itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita iman kepada kitab-kitab Allah, yakini dengan hati itu, dalam hati kita yakini bahwasanya kita meyakini bahwa kitab Allah itu benar-benar ada dan benar adanya, dan Allah menurunkan kepada para rasulnya, dan wajib kita amalkan kalau kita suci Al-Quran itu. Terus mengikrarkan dalam lisan. Setelah kita beriman dan meyakini hati, ikrarkan dengan lisan bahwasanya kita benar beriman bahwa kitab-kitab Allah itu benar ada dan benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikanlah dalam perbuatan kita. Salah satu contohnya, misalkan kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam kitab suci Al-Quran, dan kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Selanjutnya pengertian iman kepada kitab Allah. Kitab secara bahasa itu artinya adalah buku yang suka kita pakai tulis, itu buku namanya, atau sekumpulan lembaran-lembaran, itu buku namanya Alkitab. Berasal dari kata banyak tubuh kitaban atau Alkitab kalau pakai alif lam. Itu buku itu ya secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, Alkitab itu adalah meyakini iman kepada kitab Allah, maksudnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah, yakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Misalkan kitab suci Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, yakini itu, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, yaitu kita hidup di dunia ini berpedomanlah kepada Al-Quran. Al-Quran jadikanlah pedoman hidup kita yang menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah iman kepada kitab-kitab Allah, jadi meyakini dengan hati sepenuh itu. Selanjutnya, nah ini ada pengertian iman secara ijmali dan tafsili, sebagaimana itu dijelaskan juga di dalam buku kurikulum merdeka yang di bab 2 itu, yang kelas 8, yaitu setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali itu artinya global secara kata bahasa, atau maupun tafsili, yaitu terperinci
dijelaskan sangat mendalam, itu tafsiri. Nah, kita bahas satu persatu. Iman secara ijmali artinya itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Secara ijmali kan, secara pendek global saja, bahwasanya Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Cukup segitu saja kalau ijmali. Nah, kalau tafsilinya itu terperinci seperti ini. Jadi, iman secara tafsili atau pengertian iman kepada kitab Allah secara tafsir itu mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis dan menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci, baik itu namanya, nama Rasul penerimanya, umatnya siapa yang menjadi pedoman penerimanya, bahasanya apa, misalkan seperti itu. Contoh, kita ungkap satu, yaitu kitab suci Al-Quran yang kita imani dan kita amalkannya. Kitab suci Al-Quran itu namanya diturunkan kepada Rasulnya, yaitu baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kepada siapa kitab itu diturunkan? Yaitu kepada kita, yaitu umat muslimin wa muslimah. Bahasa apa yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran? Yaitu bahasa Arabi, yaitu bahasa Arab. Itulah iman secara tafsili. Secara jelas dijelaskan apa namanya, siapa Rasulnya, terus siapa nama umatnya, atau kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, dan bahasa apa yang digunakan. Itu salah satu bentuk dari tafsir. Bisa ditambah lagi? Ya bisa, tergantung kita bisa menjelaskannya. Selanjutnya, dalil tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, yaitu baginda Nabiullah Muhammad, buktinya kitab suci Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu diantaranya, kalau Bapak boleh sebutkan yang tadi dibaca di awal, kitab Zabur, Taurat, sama Injilnya. Barang siapa yang mengingkari atau yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, Rasul, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah dalam kesesatan yang sangat kesesat-sesatnya. Jadi oleh karenanya, dalil ini atau ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dibahas juga di dalam materi yang Bapak sampaikan ini adalah tentang kitab dan suhuf. Kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang sudah dibukukan, yang disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada manusia atau kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Misalnya kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Al-Quran sudah dibentuk kitab atau bentuk suhuf yang sudah kita baca setiap hari, itu namanya suhuf, itu namanya kitab. Sudah berbentuk buku, suhuf kitab namanya. Ada juga suhuf tuh, mushaf, maksudnya mushaf yang suka kita baca, itu namanya kitab yang tebal itu ya, yang berisi 30 juz Al-Quran, 114 surat dan 6.666 ayat itu. Sedangkan suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, tetapi masih bentuk lembaran-lembaran, belum dibukukan seperti kitab-kitab yang 4 tadi. Misalnya nanti ada suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita akan bahas sekarang persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Persamaannya, kitab dan suhuf itu adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perbedaannya, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf yang pertama. Yang kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf itu masih bentuk lembaran-lembaran. Selanjutnya, kitab Allah itu ada 4 sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu 1, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, 2, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, 3, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, 4, kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Nah, terus gimana hukumnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Hukumnya itu adalah fardu ain. Bahwasanya orang yang mengaku beragama Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengimaninya. Barang siapa tidak mengimani kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an, tidak meyakininya, maka dia dianggap murtad atau keluar dari agama Islam, tersebut kafir. Mudah-mudahan kita bisa beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya betul kitab Al-Quran dan kitab yang lainnya juga itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan satu, bahwasanya kitab Taurat, Zabur, Injil itu wajib kita imani saja. Nah, yang patut kita imani dan juga kita amalkan apa isi-isi di dalam itu hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran saja. Yang lainnya nggak usah, hanya Al-Quran saja yang wajib diimani dan diamalkan, gitu ya. Nah, selanjutnya, ada suhuf nih. Suhuf yang Allah turunkan itu dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu satu kepada Nabi Idris alaihissalam, yaitu 30 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf juga. Ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'la, yaitu inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, selanjutnya ini kita perdalam ya, yang jelas ada di dalam Al-Quran, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, ajaran suhuf Nabi Musa dan Ibrahim itu terdapat dalam surah An-Najm ayat 36-41. Bisa dilihat oleh anda semua di dalam artinya ya. Apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran atau kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Lembaran-lembaran Ibrahim yang telah memenuhi janji setianya. Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, bahwa sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan atas amalannya itu dengan balasan yang paling sempurna. Nah, maksudnya isi suhuf Nabi Musa dan Ibrahim itu ada 4. Yang pertama yaitu seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Berarti kalau dia berdosa hanya untuk dirinya saja. Yang kedua yaitu manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut, dialah yang menuai hasil. Yang ketiga yaitu perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Apa yang kita perbuat di dunia ini Allah akan perlihatkan. Yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Akan balas sebagaimana kita ketahui juga di dalam Al-Quran ya, kita diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ini materi terakhir mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Jadi Bapak nggak akan langsung bahas semuanya, hanya satu dulu aja, yaitu fungsi diturunkannya kitab Al-Quran atau kitab-kitab Allah ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kata Allah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 16. Dijelaskan dalam Al-Quran ini bahwasanya fungsi diturunkannya kitab-kitab Allah itu pertama yaitu menjadi petunjuk bagi siapa yang mengikuti dan mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya itu. Misalkan kita beriman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Al-Quran itu kita akan mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Itu petunjuk menuju ke jalan keselamatan. Selamat di mana? Selamat di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Nah, dengan kitab itu pula, misalkan dengan kitab Al-Quran juga, Rasulullah
mengeluarkan kita dari kegelap gulitaan, maksudnya zaman jahiliyah, zaman kebodohan waktu itu belum datangnya mas. Ketika Rasul belum lahir, umat muslim itu dalam keadaan gelap gulita jahiliyah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Rasul dengan membawa kitab suci Al-Qur'an. Di situ Rasul membawa cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membawa keterangan, yaitu membawa cahaya yang bisa menerangi kalbu kita untuk selalu iman dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cahaya itu Allah menunjukkan untuk kita memilih jalan yang lurus, yaitu jalan yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia dan sampai ke akhirat kelak dalam keadaan selamat. Yang terakhir, yang kitab tadi yang Bapak jelaskan bahwa kitab itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Nah, ini 4 ini tadi Bapak baru menyebutkan diturunkan kepada siapa. Nah, di sini Bapak akan jelaskan kitab mana nih yang paling terdahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sejarah itu dijelaskan kitab yang pertama paling diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kitab ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ingatkan, 12 sebelum Masehi itu bukan berarti lebih ke depan ya, tapi lebih ke belakang, berarti lebih lama. Sebelum Masehi itu lebih lama daripada Masehi. Otomatis berarti 12 sebelum Masehi itu kitab Taurat itu dikatakan kitab pertama yang Allah turunkan ke dunia ini, yaitu lewat nabinya itu Nabiullah Musa alaihissalam. Kitab ini kalau di dalam sejarah dijelaskan diturunkan kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk kepada Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu ada dalam kegelapan. Yang kedua, kitab Zabur sebagaimana tadi Bapak jelaskan, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab ini diturunkan kedua, yaitu diturunkan setelah kitab Taurat, yaitu dalam kurun waktu yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti kesininya lagi setelah kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Injil juga diturunkan lebih ke sini lagi, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada umatnya Nasrani ya, yaitu pada abad ke-1 Masehi. Kalau kitab Zabur sama umatnya itu Bani Israel juga. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab suci Al-Qur'an, yaitu yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun turunnya itu kitab Al-Qur'an dari sejak 611 Masehi sampai 632 Masehi. Kalau dibulatkan itu bisa mencapai 23 tahun. Sebagaimana sejarah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menerima wahyu Allah, yaitu kitab suci Al-Qur'an, yaitu selama 23 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah menerima itu satu Quran full, dari mulai surat pertama yang diturunkan sampai surat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kalau dalam sejarah dijelaskan itu surat yang pertama diturunkan oleh Allah itu adalah surat Al-Alaq 1-5, dan yang terakhirnya itu Al-Maidah ayat 3. Ya, sebagai tambahan wawasan untuk kita semua ya. Jadi segini dulu mungkin materi untuk pertemuan sekarang di pembelajaran online ini. Mudah-mudahan penjelasan tentang kitab-kitab Allah ini menambah wawasan kita semua, khususnya Bapak, umumnya Anda semua atau siapapun yang mendengar atau melihat video Bapak ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat Bapak, umumnya untuk semua. Mohon maaf bila ada kata atau salah dalam penyampaian, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari Bapak. Mungkin Bapak untuk sekarang cukupkan sekian terlebih dahulu. Bapak tetap dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.